Kami dari Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Gemi Musafir Kleak mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan tentunya dalam kesempatan ini kami Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Gemi Musafir Kleak mengucapkan selamat datang kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Pelayan Khusus kolom 1 sampai kolom 29, seluruh unit pelayanan doa, bahkan seluruh sahabat doa dan penginjilan Musafir Kleak yang dalam kerinduan menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini bersama kita menikmati hadirat Tuhan. Dan lebih khusus, selamat datang kepada hamba Tuhan yang akan melayani kita pada Musafir Berdoa pagi hari ini, yaitu Penatua Am, Dr. Max Ruindungan, yang sudah bergabung dari jam 5 tadi. Terima kasih dan mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini sesaat kita bersaat teduh bersama sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saat teduh dimulai. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 90 ayat 14 berkata, "Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita di semasa hari-hari kami." Dan marilah pagi hari ini kita memulaikan ibadah musafir berdoa dan memuji dan kita memuliakan Tuhan dengan kita menyanyi bersama-sama Saatku Menyembahmu. Mari kita tahbiskan persekutuan doa musafir pagi ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.
Marilah saat ini kita merendahkan hati di hadapan Tuhan sambil mengakui bahwa setiap saat selalu saja ada kesempatan untuk kita jatuh dalam dosa. Tuhan, ini kami yang mengaku. Imamat 5 ayat 5. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Suara, Ibu Gui, suara. Ya, oke. Oke. Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan yang ke-6 berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bu Nova, suaranya. Bu Nova, suaranya. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah
saatnya kita mau semakin dekat dengan hadirat Tuhan, lekat, akrab dengan Tuhan melalui pembacaan dan motivasi firman. Ibrani 14 ayat 12 berkata, "Karena firman Tuhan itu kuat dan hidup dan lebih tajam dari pedang bermata dua apapun, menembus sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan membedakan pikiran dan niat hati kita." Mari kita menyanyi bersama-sama, "Jiwaku terbuka untukmu Tuhan." Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa untuk motivasi firman di pagi ini. Mari berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa di surga. Terpujilah Engkau, ya firman, yaitu Kristus yang telah menebus dosa kami. Terpujilah Engkau, ya Roh Kudus. Pagi ini kami akan sama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bungkusi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami pemberitaan dan motivasi firman ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam persekutuan doa pagi ini, saya diminta untuk sedikit memberi motivasi kepada kita dengan mengacu kepada bagian Alkitab yang kita sudah renungkan sepanjang minggu ini, yaitu Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36. Kita akan membaca perikop ini, tetapi saya akan hanya membaca 2 ayat saja, dan ini akan menjadi fokus motivasi yang nanti akan kita ikuti bersama-sama.
Ini satu bagian Alkitab yang ditulis oleh Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 29, mintalah berkat bagi yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, dua ayat ini adalah rangkaian dari perikop kasihilah musuhmu. Dan itu sebenarnya telah kita gumuli dalam pemberitaan sepanjang minggu yang sudah kita lewati ini. Sedikit gambaran tentang penulis Injil ini, yaitu Lukas. Lukas sebenarnya namanya adalah pembawa cahaya itu. Lukas ini. Lukas adalah sahabat dari Rasul Paulus dan selalu diingat sebagai seorang tabib atau mungkin sekarang dikenal sebagai dokter yang sebelum dia bertobat itulah pekerjaannya. Dan sebenarnya penulis Injil ini kita kenal yang tentang kisah para rasul. Nah, kalau kita kembali merenungkan sebenarnya apa tema utama dari kasihilah musuhmu. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang kita sebut musuh? Musuh itu selalu merupakan objek yang kita tidak sukai. Dan itu diciptakan dan dibentuk oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Bukan oleh orang lain. Nah, karena itu kita sebut musuh karena tingkah laku ataupun tindakan perbuatannya tidak menyenangkan kita sendiri. Karena itu kita sebut musuh. Tapi bukan objek yang ada di luar. Tapi itu kita ciptakan dalam pikiran dan perasaan kita sendiri. Nah, lalu apa hubungan dengan kasihilah? Nah, sebenarnya ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sebetulnya. Oleh karena ini bagian dari pengajaran Yesus tentang kasih. Boleh dikata sebenarnya Lukas 6 ini adalah doktrin tentang kasih. Ya, itu penting. Dan sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, itulah pelajaran pokok. Dogma kita sebenarnya adalah bagaimana kita menerapkan doktrin kasih dalam kehidupan. Dan itulah yang membedakan dengan saya kira dengan agama yang lain. Karena Yesus kita tahu dia datang dihadirkan oleh Tuhan Allah untuk menggenapi ya kita sebut hukum Taurat, menggenapi bagaimana sebenarnya aturan-aturan yang telah dibuat dalam Perjanjian Lama. Yesus memang tidak menolak Perjanjian Lama itu, tetapi bagaimana dia menyempurnakan. Karena itulah sebenarnya doktrin kasih adalah penyempurnaan dari hukum-hukum lama yang mengatur kehidupan umat Israel. Nah, saya kira itu yang pertama dulu. Karena Yesus memang tidak menentang Perjanjian Lama. Oleh karena kalau kita mengikuti Injil yang ditulis oleh Matius, dalam Matius 5 ayat 43 ke 44, di situ sebenarnya ada semacam pengajaran dari Tuhan Yesus. Misalnya dia mengemukakan bahwa di dalam firman yang lama
di situ disebutkan kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Toh? Dan ini aturan lama, katakanlah. Tapi kemudian Yesus berkata, aku berkata padamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Jadi sebenarnya ini mencoba membongkar tradisi tentang bagaimana kasih itu. Karena dalam katakanlah pengajaran yang lama, kasihilah sesamamu, tetapi bencilah musuhmu. Kemudian sekarang Yesus mengajarkan hal yang baru sama sekali. Nah, inilah sebenarnya pengajaran penting menurut saya. Doktrin kasih ini yang sebenarnya merupakan amanat utama dari gereja, pengajaran gereja. Karena disitulah kita sebagai umat yang percaya diajar oleh Yesus untuk dapat mewujudkan sebenarnya apa disebutkan ciptaan manusia sebagai gambar Allah. Nah, gambar Allah itu muncul dalam diri Yesus. Nah, oleh karena itu sesungguhnya bagaimana kita sebagai pengikut Yesus yang disebut Kristen nanti dapat hidup seperti Yesus sebelumnya. Mungkin ini satu ungkapan yang tapi kita tahu bahwa itulah doktrin. Karena kita tahu kasih yang sesungguhnya adalah kasih tanpa syarat. Dan kasih tanpa syarat itulah yang sebenarnya dikerjakan oleh Yesus. Itu adalah inti dari kasih tanpa syarat adalah pengorbanan. Sebab kita tidak mungkin akan bisa mencapai yang disebut kedamaian, yang disebut keadilan dan kebenaran tanpa pengorbanan. Dan itulah sebenarnya wujud dari kasih agape. Nah, itu ya. Yang disebut kasih tanpa syarat. Unconditional love. Kasih tanpa syarat. Nah, karena ada banyak jenis kasih lain. Ada kasih persahabatan, ada kasih romantis, kasih dalam keluarga. Dan itu berada di bawah dari yang disebut kasih agape. Atau kasih tanpa syarat. Nah, itulah sebenarnya yang ingin kita lihat dalam pengajaran di Lukas 6 tadi. Dan dengan demikian sesungguhnya inilah pengajaran yang memang harus terus-menerus kita lanjutkan dalam pemberitaan Injil seperti dalam pertemuan pagi ini. Karena yang kita sebut pengorbanan atau mungkin dalam bahasa sekarang disebut cost ya. Nah, cost itu kan sebenarnya itu hanya dari segi ekonomi misalnya itu adalah menghitung keuntungan. Setiap pengorbanan harus ada keuntungan. Jadi ada kalkulasi benefit. Nah, sementara kalau kita bicara tentang kasih yang sesungguhnya dia tidak bicara tentang keuntungan, tapi justru adalah tentang makna hidup. Nah, itu yang kita sebut sebenarnya calculation of meaning ya. Nah, dan makna hidup selalu menyakitkan kadang-kadang, dan itu yang disebut pengorbanan. Karena untuk mengasihi musuh, bagaimana mungkin pikiran dan perasaan kita yang tidak setuju harus kita kasihi. Dan ini sebenarnya suatu kontradiksi dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sebenarnya dikuasai hukum kejasmanian. Nah, saya kira seperti itu. Nah, dengan demikian, itu nanti kita akan bisa sebenarnya akan menuntun kehidupan kita mulai dari yang paling sederhana dalam keluarga. Nah, dalam keluarga, di situ doktrin kasih itu sebetulnya yang mesti harus dilakukan. Bagaimana kita mengendalikan kehidupan dalam keluarga yang kita sebut kehidupan yang damai. Nah, berarti kehidupan yang sebenarnya tampil dengan prinsip-prinsip seperti yang diajarkan oleh Yesus. Jadi
di sana ada pengorbanan. Orang tua misalnya, dia bisa mengendalikan sebetulnya pikiran dan perasaan yang sering mungkin menyebabkan dia secara jasmani, secara tubuh itu sangat sulit menghadapi misalnya anak yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan pikiran dan perasaannya. Tapi dia harus dapat mengasihi dia secara tanpa syarat. Nah itu. Nah seperti Yesus telah melakukan itu bagi kita, umat tebusannya. Seperti itu ya. Jadi sederhana sebenarnya kalau kita mau menerapkan doktrin kasih agape dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah sebenarnya menjadi prinsip utama untuk menciptakan kedamaian. Omong kosong kita bicara tentang kedamaian jika yang kita tidak sukai itu tetap kita anggap sebagai lawan. Dan itu pasti akan merusak tubuh dan jiwa Anda. Itu dari segi psikologi. Dan kalau kita terus-menerus menganggap musuh itu di dalam diri kita, dan kita tidak mau, ya katakanlah bertobat. Bertobat artinya kita kembali kepada prinsip kasih yang sesungguhnya, maka kita akan hancur dan rusak oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Dan menurut saya, disitulah kondisi yang kita sebut sebagai dosa yang kita ciptakan dalam diri kita. Dan itu tidak membawa keselamatan, tapi justru membawa kehancuran, baik di dunia ini sampai di akhirat istilahnya. Sampai sesudah kita mati, itu menjadi hal-hal yang ya sebenarnya yang harus kita bisa hindari dalam kehidupan, dalam menuju kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian yang sempurna. Saya kira itu prinsip yang nanti mungkin pelajaran pagi ini. Dengan demikian, doktrin kasih, jadi kita melakukan sesuatu tanpa kepentingan tertentu sebagai pengorbanan, ya, demi kesejahteraan dan kebaikan orang lain. Itu sesungguhnya yang kita lakukan, yang kita kemukakan atau yang kita pahami mengenai doktrin kasih yang sesungguhnya. Jadi kalau kita bicara tentang pengorbanan, ya pengorbanan itu berarti ada sesuatu yang kita harus lakukan dengan mungkin melawan dorongan-dorongan dari dalam diri kita sendiri yang tidak menggambarkan kasih yang sesungguhnya. Nah, dengan demikian itulah pengorbanan. Nah, kasih adalah pengorbanan yang benar dalam menciptakan kedamaian dan keadilan. Kedamaian diciptakan oleh kasih tanpa pamrih. Keadilan diciptakan oleh kasih yang tanpa pertimbangan-pertimbangan. Nah, dengan demikian, kedamaian dan keadilan dalam keluarga diciptakan oleh pengorbanan, yaitu kasih tanpa syarat. Dan itu menjadi kekuatan besar dalam kita menjalani kehidupan di dalam keluarga kita. Shalom. Tuhan kiranya akan menuntun kita dalam roh-Nya yang kudus untuk menjalani kehidupan kita dengan mengasihi musuh kita. Haleluya. Amin. Satu Korintus 13 ayat 4-8 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu,
mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kita menyanyi bersama-sama, Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, karena terus merasalah kami bahwa Engkaulah Juru Selamat dalam hidup kami Tuhan. Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk badan pekerja majelis jemaat, para pendeta, pelayan khusus, pelayan jemaat, serta semua perangkat pelayanan di tingkat jemaat dan di kolom 1 sampai 29. Tuhan beri hati murni melayani jemaat tanpa bersungut-sungut dan memiliki karakter Kristus, sehingga melalui pelayanan ini jemaat akan menerima berkat dan seterusnya akan menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Kategorial, Komisi Kerja, dan unit dan UPK Bipra. Biar kiranya Tuhan menganugerahkan kesatuan hati dan kekompakan untuk saling menopang setiap program dalam pelayanan Bipra, Jemaat Musafir Kelea. Komisi Kerja dan UPK Bipra kolom 1 sampai 29 dijauhkan dari perpecahan, iri hati, dengki, dan saling menonjolkan keuntungan dan kelebihan masing-masing. Dan biarkanlah hati hamba dalam melayani dan terus menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk program-program kerja pelayanan Komisi Kerja, panitia Hari Raya Gereja, dan perangkat pelayanan lainnya. Program kerja pelayanan yang belum sama sekali dilaksanakan sejak awal periode tahun pelayanan sampai dengan sekarang. Tuhan tahu dan Tuhan kenal kami semua.
Beri kami kemampuan hati yang bijaksana dalam merancang setiap program dan menjalankannya dalam tuntunan-Mu Tuhan. Berdoa untuk pelayanan tingkat jemaat dan pelayanan di tingkat kolom dengan segala dinamika pelayanan yang ada, baik di antara sesama pelayan khusus dengan anggota jemaat, di antara semua anggota jemaat. Tuhan tolong kami boleh jadi berkat kesaksian-Mu melalui pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat tuntunan cinta kasih-Mu di pagi hari ini. Kami rindu berdoa bagi anggota jemaat yang saat ini bergumul dalam sakit dan yang sementara dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Bapak Damis Sumerah dirawat di rumah sakit Prof. Kando, Bapak Livi Malomba yang saat ini juga dalam pemulihan di rumah, Ibu Wilsia Rompas yang dalam pemulihan juga di rumah, Ibu Sulce Supit yang dirawat di rumah sakit, dan Ibu Armin Pamalirang yang saat ini dalam kondisi kelemahan tubuh. Mari Engkau jamah dengan kuasa-Mu, Engkau sembuhkan mereka, supaya mereka sembuh, mereka boleh bersama-sama lagi dengan kami dalam pelayanan yang ada di Jemaat Gemi Musafir Kleak. Engkau memberkati keluarga dari Bapak Ibu yang telah disebutkan tadi. Engkau kiranya memberikan ketabahan, memberikan kesabaran, supaya mereka boleh mengurus, mereka boleh memberikan hal yang terbaik, supaya nama-nama yang telah disebutkan tadi boleh mengalami kesembuhan secara total. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berdoa juga bagi anggota jemaat yang saat ini dalam pergumulan duka cita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menghibur dan menguatkan keluarga-keluarga yang sedang ada dalam duka cita. Keluarga Yokom Pondaak yang dimana Engkau mengambil Bapak Pitiokom pada hari Rabu 26 Juni 2024, tutup usia yang ke-79 tahun, 3 bulan 15 hari. Dan juga Ibu Stin Pua dalam keluarga Tompodung Pua, Kau mengambil Ibu yang terkasih di dalam usia yang ke-90 tahun 65 hari. Inilah kuasa-Mu ya Tuhan yang Engkau berikan bagi kedua Bapak dan Ibu yang Engkau telah memberikan otoritas-Mu kepada mereka. Kami yakin dan percaya bahwa keluarga yang ditinggalkan akan Engkau hibur, Engkau kuatkan, supaya mereka juga tetap ada dalam pengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami yang berdoa dan kami yang mengucap syukur. Bapa kekal yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan
bersama dengan anggota jemaat yang bersuka cita di hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, syukur dalam pekerjaan, syukur dalam studi dan usaha, syukur karena sembuh dari sakit. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah mengingat kami satu persatu. Tuhan kiranya akan selalu menyempurnakan semua syukur kami. Berdoa untuk para orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami memohon Engkau memberkati dengan kesehatan yang baik dan hati yang penuh sukacita tiap-tiap hari. Kiranya usia mereka saat ini, iman percaya mereka berakar kuat di dalam Engkau, dan iman serta kesaksian mereka menjadi teladan bagi kami. Berdoa untuk generasi muda sebagai masa depan gereja Tuhan. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja sampai pemuda. Tuhan kiranya menjaga, melindungi dan memelihara mereka. Kuatkan iman ketika bergaul dan jauhkan mereka dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masa depan. Berdoa untuk kehidupan pribadi, keluarga dan usaha kerja dari semua petugas, tim Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Tuhan. Berdoalah kami semua Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan karunia sorgawi yang bagi kami sebagai Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan. Biarlah terus sukacita iman melayani Tuhan tanpa memandang siapa yang kami layani Tuhan, agar supaya KPDP Gemi Musafir Kleak Tuhan menjadi tiang-tiang doa di seluruh jemaat Gemi Musafir Kleak. Berkati juga setiap pribadi kami Tuhan yang ada di dalam KPDP Tuhan. Biarlah hati yang murni melayani Tuhan. Kalau Engkau dapati kami Tuhan suam-suam kuku melayani Tuhan, tegur kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami sadar Tuhan, ketika kami memberi diri dalam pelayanan ini, semua untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Tim doa, musafir, dan seluruh sahabat doa penginjilan dari kolom 1 sampai 29 yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan musafir berdoa. Pagi ini, kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Dan ini doa kami Tuhan, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8.
kita menyanyi bersama-sama PKJ nomor 14. Menyanyikan ya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadat persekutuan doa pagi ini dengan berkat dan pengutusan. Tuhan kiranya memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terpujilah Allah yang telah memberkati dan menuntun pelayanan musafir berdoa pagi hari ini. Bagi Dialah segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Penatua Am Dr. Max Rundungan yang telah berbagi berkat firman Tuhan, motivasi firman Tuhan yang luar biasa kepada kita semua pagi hari ini. Dan doa kami kiranya Bapak Penatua terus dipakai Tuhan lebih dahsyat dan lebih luar biasa, menjadi alat kesaksian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan selalu sehat, selalu kuat, senantiasa diberkati bersama dengan keluarga tercinta. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pelayan Khusus dan UPD, kolom 1 sampai 29, serta seluruh sahabat doa dan penginjilan musafir yang telah bersama-sama dalam persekutuan musafir berdoa pagi hari ini. Percayalah bahwa tidak sia-sia persekutuan di dalam Tuhan, melainkan berkat jasmani dan berkat rohani pasti disediakan Tuhan bagi kita yang selalu rindu bersekutu dan melayani bersama dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini demikianlah musafir berdoa dan kami serahkan kepada Ibu Ketua kami yang terkasih, Ibu Agnes Sita. Baik, terima kasih Ibu Astri Tulmagid sebagai penanggung jawab musafir berdoa di hari Sabtu ini di lembaran minggu terakhir ya di bulan Juni, tepatnya 29 Juni 2024. Tuhan memberkati Ibu Astrid dalam keluarga Gansalangi Rumagid, diberkati dalam pelayanan, diberkati dalam usaha dan keluarga. Teruslah menjadi berkat dimanapun berada. Dan sekali lagi terima kasih kepada penasehat jemaat kita Pak Penatua Max Rundungan. Terima kasih untuk pelayanan firman dan telah memberkati kita semua di pagi hari ini. Terima kasih untuk 44 DeFi, sahabat doa penginjilan musafir
yang boleh sama-sama diberkati dalam persekutuan musafir berdoa di edisi minggu terakhir di bulan Juni 2024. Sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, kami atas nama Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Musafir bersama seluruh urusan pelayanan doa UPD di kolom 1 sampai 29 dan sahabat doa penginjilan musafir dalam kesempatan musafir berdoa pagi hari ini turut berbelasungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada dua anggota keluarga. Di kolom 6, kami sepenanggungan duka bersama dengan keluarga besar Tompodung Pua. Di dalamnya ada keluarga Penatua Max Tompodung. Dan kami turut berduka cita bersama dengan keluarga besar Yokom Pondaa. Telah dimuliakan Bapa di surga, dua kekasih Tuhan, Ibu Stin Welmin Pua dalam keluarga Tompodung Pua, dan Bapak Pithain Yokom dalam keluarga Yokom Pondaa. Kami berdoa kepada Tuhan, keluarga yang berduka cita, dalam gumul duka yang Tuhan luaskan untuk dialami, kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dan bagi kita yang masih hidup sampai saat ini, dan masih terus berjuang dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita, marilah menjadikan hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk menjadikan hidup sebagai anugerah Tuhan adalah hidup yang memberi buah, menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentunya hidup yang melayani Tuhan. Hingga satu saat nanti kelak mahkota kehidupan itu akan menjadi bagian kita. Terpujilah Kristus Tuhan, dan disampaikan kepada kita yang berkesempatan boleh bersama-sama siang nanti di jam 12 siang dalam ibadah pemakaman almarhum Bapak Pithain Yokom di rumah duka keluarga Yokom Pondaa di kolom 6. Dan sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, informasi pelayanan dari Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Musafir, kita akan bertemu kembali di minggu depan di lembaran minggu perdana di bulan Juli 2024 dalam dalam persekutuan musafir berdoa dan berpuasa. Sekali lagi kita akan berjumpa di minggu depan hari Sabtu, tepatnya 6 Juli 2024 dalam persekutuan musafir berdoa dan berpuasa. Sangat dirindukan kehadiran kita semua dan berkenan kiranya boleh saling mengajak anggota jemaat yang lain untuk bersama-sama diberkati dalam pelayanan ini. Dan baik, sahabat doa penginjilan musafir, dalam kesempatan musafir berdoa pagi hari ini, kita akan mendengarkan Sapa Musafir Berdoa sekaligus informasi pelayanan tingkat jemaat. Sudah bergabung dengan kita, saya sapa dengan kasih Pak Pendeta Seldi Saroinsong. Apa kabar Pak Pendeta Seldi? Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, silakan Pak Pendeta Seldi. Ya. Segala pujian syukur dipersembahkan
bagi Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, sekaligus dalam perkenanan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati sukacita dalam persekutuan bersama, musafir berdoa, dalam kesempatan yang indah ini. Tentu syukur bagi kita semua untuk Tuhan Yesus yang berkenan atas apa yang boleh kita nikmati dalam musafir berdoa di pagi hari ini. Dan karena itu, berbahagialah kita, bersukacitalah kita yang boleh menikmati nikmatnya anugerah Tuhan, kasih Tuhan dalam persekutuan ini, sehingga kembali kita di-charge lagi, sehingga iman kita terus diteguhkan dan dikuatkan. Salam sukacita untuk Kadim kita, Bapak Dr. Max Rundungan, Penatua Am, selaku penasehat Badan Pekerja. Shalom, Pak. Shalom. Terima kasih, Pendeta. Tuhan, ya, dengan semangat dan dengan sukacita boleh melayani, dan kembali kita sekalian diingatkan bahwa betapa pentingnya untuk hidup dalam kasih yang didasarkan pada kasih Kristus, kasih tanpa syarat, dan kasih tanpa batas. Tuhan berkati, dan tentu salam buat anak-anak, cucu, dan keluarga Pak Dr. Max Rundungan. Ya. Untuk salam sukacita, salam berkat untuk seluruh sahabat doa dan penginjilan, seluruh UPD, dan semua yang sudah mengambil bagian bersama dalam persekutuan musafir berdoa yang sudah disponsori oleh Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan. Kita terus menopang komisi ini supaya terus memberi diri, semakin dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaannya. Dan dari apa yang mereka lakukan, Tuhan dimuliakan, dan kita jemaat terus diberkati. Salam untuk semua, dan tetap hidup dalam kasih. Beberapa informasi yang dapat disampaikan pada kita pada kesempatan ini. Yang pertama, pada hari ini kita kiranya mengambil bagian dalam beberapa kegiatan itu yang sudah disampaikan oleh Ketua Komisi tadi, bahwa jam 12 ada ibadah pemakaman di kolom 6 di rumah duka keluarga Dr. Ponda. Yang kedua, bahwa pada hari ini juga dalam kegiatan hari ulang tahun ke-54 wilayah Manado Barat Daya, maka Jemaat Musafir Keleak mengambil bagian dalam kegiatan yang sudah dijadwalkan hari ini,
yaitu lomba paduan suara, lansia, dan juga paduan suara jemaat. Untuk lansia akan tampil dua tumpukan, akan tampil di nomor urut 1 dan nomor urut 5. Dan untuk percampuran jemaat akan tampil di nomor urut 8 dan nomor urut 9. Meskipun memang telah diatur oleh panitia untuk naik bergantian jemaat, lansia, jemaat, lansia, dan seterusnya. Nah, dan kita topang dalam doa, kiranya semua yang mengambil bagian hari ini tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan sukacita. Dan tentu juga badan pekerja menjadi jemaat mengharapkan kiranya kita terus menopang kegiatan ini dan antara lain mengambil bagian berkunjung di rumah kecil kita, stand kita di lokasi kegiatan HUT wilayah di tahun ini di Batu Kota. Kemudian yang ketiga, ingatkan kembali bahwa hari Minggu ini besok kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun ke-93 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa. Kita sungguh bersyukur bahwa dengan Injil diberitakan, firman dikabarkan, kehendak Tuhan disaksikan, dan kita boleh mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan sebagai benih-benih firman yang menuntun kita, sehingga kita boleh memperoleh pengenalan akan Tuhan, dan juga Tuhan memakai gereja Masjid Injil Minahasa dalam tugas pelayanan di bidang pendidikan, dan dari generasi ke generasi termasuk kita sekarang ini boleh menikmati pendidikan dan semua karena anugerah Tuhan. Kita syukuri bersama dalam perjamuan kudus dalam 3 kesempatan beribadah di subuh, pagi, dan petang. Mengajak sekalian jemaat datang beribadah dalam 3 kesempatan, dan mengajak secara khusus lokasi di jemaat untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan salam buat saudara-saudara kita yang sedang dalam perawatan medis di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah. Dalam kesempatan ini kiranya salam kasih dan doa kita untuk mereka dan keluarga mereka. Kiranya mereka terus ada dalam pemberkatan Tuhan melalui upaya-upaya medis, pendampingan keluarga, tapi juga doa-doa kita. Kira demikian beberapa hal yang dapat disampaikan. Salam sehat,
salam semangat, salam sukacita, dan salam kasih bagi kita semua. Semangat dan kekuatan yang semakin besar melayani Tuhan kita, Sang Raja kita. Dan salam kasih buat Ibu Viana di rumah bersama anak-anak dan seluruh keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati keluarga Saroin Song Leo. Amin. Amin. Dan sahabat doa penginjilan Musafir, kita akan mengabadikan momen Musafir berdoa pagi hari ini di minggu terakhir di bulan Juni 2024. Bolehkah bisa membuka kamera? Co-host akan membantu saya untuk mengambil foto gambar bersama. Dan mari kita membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa. Disilakan co-host. 1, 2, 3. Oke. Dan terakhir kita berikan jempol yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala pelayanan ini yang akan memberkati kita selalu di sepanjang hidup kita. Mari berikan jempol yang terbaik. 1, 2, 3. Oke. Iya. Dan akhirnya sahabat doa penginjilan Musafir, kedamaian dan keadilan diciptakan oleh pengorbanan kasih tanpa syarat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Salam kasih buat seluruh anggota keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, dan sampai berjumpa dalam Musafir berdoa dan berpuasa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan salam Musafir berdoa.